Pemerintahan Desa Cisondari. Terselenggaranya pemerintahan desa yang aspiratif untuk menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bandung. Misi Pemerintah Desa Cisondari. 1. Menyusun rencana pembangunan yang aspiratif, rasional, transparan, serta berkeadilan berdasarkan skala prioritas. 2. Pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat, termasuk pemberdayaan wanita, guna mendorong perkembangan dan kemajuan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya lembaga dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, serta pelayanan informasi perencanaan daerah dan desa. 5. Pembinaan dan pembenahan pemerintah dan kelembagaan desa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Desa Cisondari, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Bandungnya Bandung Induk. Desa Cisondari ini memiliki penduduk hampir 10.000 dan terbagi di 20 RW, ada 70 RT, 4 kepala dusun. Adapun luas desa ini kurang lebih 2.000 hektar dan masyarakatnya kebanyakan bergerak di bidang di sektor pertanian, kemudian juga di peternakan, ada sebagian di buruh, baik buruh tani maupun buruh industri atau pabrik, tapi ada juga beberapa yang punya pekerjaan di pemerintahan. Potensi desa ini seperti tadi dari segi pekerjaan, yaitu banyak petani karena memang potensinya di pertanian. Pertanian di sini diantaranya ada tani sayur yang bersifat konvensional. Tapi kami juga mencoba menggerakkan satu partisipasi petani untuk lebih ke pertanian sayur organik, dan itu ada potensi di wilayah kami, dalam hal ini di wilayah RW 12 Gambung Pangkalan. Di situ khusus bergerak di bidang pertanian organik, dan karena memang lahannya sudah memadai, sudah ada sertifikasi, dan alhamdulillah juga bahwa pemasarannya dilakukan ke beberapa swalayan maupun yang ada di Bandung, di Jakarta, di Bogor, dan lain sebagainya. Kemudian pertanian lainnya ada di pertanian kebun kopi, kemudian teh, dan lain sebagainya. Di peternakan selain semacam itik, unggas, juga ada domba, ada kambing etawa, kemudian juga ada sapi, dan sapi masih terbatas ke sapi perah. Dan harapan kami sapi di sini bukan ke sapi perah saja, tapi juga ke sapi pedaging. Nah, ini harapan kami. Kemudian dengan luas 2.000 hektar ini, Desa Cisondari merupakan salah satu desa yang memiliki sarana perhubungan yang cukup panjang sebagai ukuran desa. Karena kalau diukur, saya dapatkan ukuran 30 km. Sementara desa tetangga itu hanya 400-600 meter. Paling banter 1, 2, 3 kilo, itu wajar. Kalau desa kami itu 30 kilo. Sementara dalam hal ini yang menjadi harapan dari kami sebagai kepala desa, karena setiap kali anggaran muncul dari ADD atau dari P4 atau apapun yang bersifat bantuan hibah dari provinsi atau dari pusat, itu banyak habis ke infrastruktur. Di sini ada satu harapan bahwa kami sebagai kepala desa, khususnya dalam hal ini Desa Cisondari, mengharapkan pemerintah dalam hal ini siapapun, terutama Bapeda, supaya membuat satu perencanaan yang lebih menyentuh kepada desa-desa yang seperti kami. Jadi mohon ada satu pertimbangan yang bersifat proporsional, dalam arti untuk anggaran ini antara satu desa dengan satu desa lain itu tidak disamakan.
seperti halnya desa sebelah cuma 400 meter untuk jalan desanya, cuma 600 meter, cuma 1 kilo, sementara desa kami 30 kilo. Ini anggaran sama. Nah, ini tentu kurang fair. Dalam hal ini ya tentu kurang adil. Jadi tetap aja yang namanya pembangunan di desa atau anggaran yang mesti meluncur ke desa itu harus ada pembeda. Jadi pembedanya bukan hanya dari potensi kemiskinan, bukan hanya dari potensi jumlah penduduk ataupun luas wilayah atau potensi lain, tapi juga harus ada pembeda-pembeda lain yang lebih real, lebih nyata dan bisa dipertanggungjawabkan. Harapan kami ke situ, karena kami juga bukan hanya memikirkan satu pembangunan yang bersifat fisik atau infrastruktur, tapi juga saya memikirkan infrastruktur lainnya seperti irigasi ataupun saluran-saluran air, termasuk air bersih. Ini harus jadi tema-tema pembangunan di desa. Kemudian selain itu kami juga harus berpikir dan mengeluarkan satu ide-ide atau gagasan-gagasan bagaimana pembangunan lainnya yang non fisik, yaitu bersifat pengembangan sumber daya masyarakat. Karena orang desa juga harus dijejali dengan satu pendidikan yang baik, yang berdasarkan kewajiban sekarang dari pemerintah, yaitu dimana bukan lagi 9 tahun belajar, 9 tahun lagi wajib belajar, tapi sudah ke 12 tahun. Nah ini jadi pemikiran kami sebagai pemerintahan untuk mengembangkan, membangun masyarakat dari pendidikan, informasi, dan bagaimana masyarakat itu berpengetahuan. Apalagi kalau kita merujuk pada satu visi dengan visinya kabupaten, dalam hal ini Pak Bupati, yaitu maju, mandiri, berdaya saing. Berdaya saing di sini yaitu sumber daya manusia atau masyarakat yang memiliki kompetensi bersaing dalam bidang pendidikan, pengetahuan. Nah, itu yang tentu harus menjadi pemikiran kami dan dalam kebijakan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.